Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa Jakarta. Mama dan anak perempuannya itu diibaratkan ya hubungannya seperti anjing dan kucing. Kalau deket maunya berantem terus, adu argumen terus. Tapi kalau berjauhan bisa jadi kangen gitu ya. Orang tua itu ada dua, yaitu papa dan mama. Buat para anak perempuan tidak jarang semasa kita kecil sampai beranjak dewasa gitu ya, mengalami namanya macam-macam gaya asuhan seorang mama. Sehingga mungkin selain harus mengalami pemulihan hati bapa, kita juga harus mengalami yang namanya pemulihan hati ibu gitu ya. Apalagi buat kita para wanita dan anak perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu. Apakah kita akan membawa dan berlaku seperti ibu kita dulu dalam mengasuh anak-anak kita nanti? Ada yang baik tentunya, tetapi banyak pula yang saya temukan itu tidak baik gitu ya. Masih bersama dengan narasumber kita Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Nah iya nih Bu, selain pemulihan hati Bapa nih ya, buat hubungan antara kita dengan papa kita juga harus dipulihkan dari hati ibu gitu ya, apalagi hubungan ibu dengan anak perempuan gitu ya, Bu. Sangat-sangat bisa banget ada yang namanya friksi gitu ya, gesekan dan sebagai macamnya gitu. Nah ini bagaimana nih Bu supaya kita bisa mengatasinya gitu ya, supaya tidak lagi kita sakit hati, mungkin kepahitan sama ibu kita gitu Bu. Ya, sebelum itu kita mau baca dulu dalam firman Tuhan di dalam Matius 10 di ayat yang ke-34. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai di situ. Nah, Tuhan Yesus sendiri menyampaikan firman ini. Kayaknya ketika kita membacanya, kok Tuhan memisahkan ya. Kemudian kita bisa berpikir, oh Tuhan jahat nih. Katanya Tuhan suruh mengasihi. Kayaknya firman Tuhan ini bertolak belakang dengan firman Tuhan, hormatilah ayah ibumu. Ya. Kalau kamu mau umur panjang, diberkati Tuhan, hormati. Kita pernah udah membahas itu ya. Tapi ada satu Tuhan menyampaikan hal ini. Di sini kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Ketika Tuhan mengatakan bahwa hormatilah ayah ibumu, itu ya dan amin. Dan itu tetap berlaku. Ya, tetapi Tuhan berbicara di sini adalah aku datang untuk memisahkan. Musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Nah ini Tuhan mau memisahkan, ini adalah memisahkan antara roh dan daging, kedagingan. Ya. Apabila ada orang itu mendahulukan secara kedagingan, mencintai, apakah itu ibunya, apakah itu ayahnya, apakah itu anaknya laki-laki atau perempuan, melebihi daripada Tuhan. Nah itu daging, kedagingan. Nah itu yang mau dipisahkan sama Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan tetap berkata bahwa kasihlah sesama manusia, hormatilah ayah ibumu. Itu tetap berlaku, BK. Nah ini yang menjadi di dalam kehidupan kita, seringkali kita ini diperhadapkan dengan persoalan di dalam rumah. Karena memang Tuhan katakan musuh orang itu seisi rumahnya. Dan setiap persoalan yang kita hadapi, seringkali kalau kita mau jujur nih, berasal dari
dalam rumah kita sendiri dulu. Ya. Ya, atau lebih lagi di dalam hati kita masalahnya. Yang dalam rumah tadi sudah disampaikan antara hubungan ayah ibu, ya toh, kepada anak-anaknya. Seperti kita ketahui dari awal, ya, iblis sudah merusak hubungan yang Tuhan ciptakan di antara manusia, rumah tangga, Ya. keluarga. Kemudian kita baca antara saudara saling membunuh, ya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi terus menerus, mereka, karena itu merupakan suatu benih yang ditabur. Benih yang ditabur. Sedangkan Tuhan menaburkan benih kasih. Ya. Ya. Tapi iblis menabur benih sombong ketika kepada manusia. Ya. Di dalam kasih itu selalu ada pengampunan. Yep. Ya. Di dalam pengampunan mengandung kasih. Iblis gak mau kalah. Dia tabur di dalam suatu rumah tangga pertama, yaitu sombong. Di dalam sombong baliknya adalah iri hati. Iri hati karena sombong. Ini sama. Terus ditabur. Jadi itu yang tumbuh di dalam manusia dan sampai kita hari ini. Dan saya pun mengalaminya. Seperti mungkin Beka juga mengalami. Di dalam hubungan saya dengan orang tua saya mengalaminya. Dengan keluarga saya mengalaminya. Karena ini sudah ditanam sejak awal. Dan makanya bukan hanya keluarga saya aja, Beka. Tapi semua, pasti saya percaya pendengar semua juga mengalami hal ini. Karena dari dasar pertama, itu yang merusak adalah iblis. Makanya Tuhan katakan, aku datang bukan bawa damai. Bukan diperdamaikan begitu saja, damai udah okelah damai begitu saja. Tapi justru Tuhan berkata, aku datang membawa pedang, memisahkan antara kebenaran dengan ketidakbenaran, memisahkan antara daging dengan roh yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan sampaikan. Ya. Bukan berarti Tuhan mau memisahkan hubungan kita dengan orang tua kita. Bukan berarti Tuhan mau memisahkan kita dengan mama kita. Tapi tidak, yaitu tadi. Karena keturunan-keturunan di atas ini yang masih terhisap dengan benih dari iblis, itu yang harus dipisahkan. Gitu, ngerti? Nah, ini yang terus kita tanpa sadari. Makanya itu kayaknya kita bisa melihat sifat kita kayaknya nurun ya dari mama ya, dari papa. Mungkin kayak gitu. Kemudian mama kita bisa kayaknya sama dengan nenek kita, dengan kayak itu turun-turun. Karena Tuhan tidak diizinkan untuk memisahkan ini. Diputuskan dengan pedang ini. Jadi diturunkan secara tidak, padahal ngomongnya aku nggak mau kayak mamaku, gitu kan? Ya, aku nggak mau kayak mamaku atau anak laki, aku nggak mau kayak papaku, pasti kayak gitu. Tapi terlaksana terjadi karena Yesus belum diizinkan untuk memisahkan ini, dan kita tidak mau dipisahkan dengan firman Tuhan ini. Itu saya alami, Beka. Saya mengalaminya dalam rumah saya, dalam kehidupan saya. Saya ada hubungan dari kecil dengan orang tua saya, mami saya tidak baik. Walaupun saya ini anak satu-satunya perempuan. Ya. Keluarga saya, papi, mami, ya, memiliki anak 5 sebetulnya. Laki semua dan saya satu perempuan. Ya. Tetapi dari kecil saya sangat merasakan perbedaan dari mama saya justru. Mereka lebih mengutamakan mengasihi anak laki-laki. Mungkin tidak dia sadari, tapi itu terjadi. Dan itu membawa dampak dalam kehidupan saya yang dari kecil itu. Yeah. Dan boleh dibilang saya dibully dari kecil. Nah, itu saya nggak ngerti istilah itu, kan baru ini aja ya. Nah, kemudian saya seperti kayak ya merasa iri hati, itu ada, ya kan? Kayak ini begitu ngeliat temen lain kok deket banget ya sama orang tua mamanya, dianterin kemana. Kemudian saya kok enggak, ya, saya dididik keras, ya, harus berdiri sendiri, harus ini, harus bisa sendiri. Saya dididik keras, ya. Waktu itu saya marah, waktu itu saya kecewa, saya iri hati. Yang anak laki-laki diladenin, diinikan, saya harus bisa, harus ini semua. Dan pada saat itu saya ikuti sampai akhirnya saya merasa jenuh dan saya pergi kayak gitu. Saya sempat pergi dari rumah, meninggalkan itu. Dan saya hidup di dunia dengan modeling segala macam. Karena saya juga sudah terbiasa dididik mandiri. Jadi saya mandiri seperti itu. Dan sampai singkat cerita pada suatu saatnya, yaitu tahun 2000, di mana saya
mengalami juga peristiwa di luar sana. Ada orang juga yang saya pikir dia lebih baik daripada mama saya. Ternyata dia malah menusuk saya juga, menyakitin saya. Karena waktu itu saya mencari, saya sebel nih, ya, saya mau cari mama yang bagus, yang enak menurut saya gitu ya, yang baik. Menurut saya seseorang ini cocok nih, karena dia selalu ngikutin apa yang saya mauin dan selalu baik gitu. Tapi ternyata tetap itu bukan mama saya, bukan dari Tuhan. Dan terjadilah sesuatu peristiwa yang menyebabkan pecah juga. Sehingga saya harus pulang kembali ke rumah orang tua. Dan di situ mereka menerima saya. Dan pada saat itu saya sakit secara fisik. Dan mama saya ini merawat saya. Disitulah tahun 2001 Tuhan berbincang kepada saya, berbicara. Inilah dia menunjukkan orang tua yang saya pikir nyebelin, orang tua yang saya pikir saya nggak suka, tapi ketika saya sakit dia yang merawat saya. Dan di situ saya diubahkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, karena saya mengalami pertobatan terlebih dahulu, kemudian ditunjukkan, diubahkan. Biar bagaimanapun juga, ternyata orang tua saya ini berasal dari Tuhan, yang Tuhan ciptakan untuk saya dan mengasihi saya. Jadi saya juga harus mengasihi mereka, terutama mengasihi mama saya seperti apa yang Tuhan mengasihi mereka, seperti mereka mengasihi. Nah, pada saat itu saya mau masuk dalam pelayanan. Kemudian saya mengalami pelepasan ya. Untuk melepaskan itu saya melepaskan pengampunan, semuanya pulih begitu. Dan itu harus saya lakukan. Saya sujud minta ampun, ya, kemudian pemulihan seperti itu. Dan pada saat itu sepertinya saya sudah beres, sudah ini. Nah, itulah pentingnya hubungan kita ini dipisahkan dari daging dan roh. Ya. Tetapi bukan berarti dipisahkan, ternyata saya dikembalikan lagi, dikumpulkan lagi. Ya. Untuk tetap apa? Mengasihi. Nah, peristiwa ini ternyata bagi saya, setelah itu saya melihat pendidikan saya yang mereka berikan, yang mami saya berikan itu ternyata berguna buat saya. Kalau dia tidak mendidik saya dengan keras, saya tidak bisa hidup pada saat itu mandiri semuanya seperti itu. Tidak bisa. Nah, itu ada hasilnya. Setelah saya dewasa, saya melihat, wow, yang dulu saya merasa menderita, yang saya merasa ini ternyata sekarang itu luar biasa. Ya. Oke, saya bisa mengampuni, menerima, dan saya bisa pelajari ternyata dia mengalami hal itu dari mamanya lagi, dan itu diturunkan secara tidak sadar dia lakukan. Menurut hatinya dia mengasihi, tetapi dia menurunkan sifat-sifat itu. Begitulah terjadi terus menerus. Makanya dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini ya dan amin. Tapi tetap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, hormatilah ayah ibumu, dan saya menghormati mereka. Tapi saya harus mengizinkan Tuhan yang membawa pedang ini memisahkan kedagingan dan roh. Iya, sering terjadi yang tadi Ibu bilang juga ya, di dalam satu keluarga ada beberapa anak, lalu ada anak-anak favorit gitu ya. Biasanya yang laki-laki nih, walaupun anak laki-lakinya itu males, nakal, dan beban keluarga gitu ya. Betul. Tapi tetap aja si mama ini bakalan tetap sayang gitu ya. Sama sementara kita yang perempuan yang harus jadi istilahnya kita yang bekerja segala macam gitu. Nah, gimana tuh ya Bu? Saya juga pernah mengalami hal itu. Saya merasa Tuhan kenapa sih gitu ya, kenapa mama saya lebih sayang sama adik saya yang laki-laki gitu ya, padahal nggak ngapa-ngapain ya, anak-anak yang perempuan yang kerja nih gitu kan, bukan yang laki-laki, tapi tetap aja gitu ya. Dan itu membuat ya saya dan juga mungkin ada orang-orang gitu ya, anak-anak perempuan yang merasa sakit hati gitu ya Bu ya. Nah itu gimana tuh ya Bu ya, kadang kita ngerasa disisihin. Ada juga teman aku yang ya anaknya perempuan semua, tetapi tetap ada yang favorit gitu. Jadi dia merasa apa yang diomongin itu kayaknya nggak didengar atau apa. Nah itu gimana tuh? Ya, sesuai dengan firman ini tadi. Mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku tidak layak bagi Tuhan.
mengasihi anak laki-lakinya atau anak perempuannya lebih daripada aku tidak layak. Nah, ini kecenderungan ini adalah sifat yang ditaburkan iblis kepada setiap manusia. Selalu ada yang mengasihi lebih. Supaya membuat apa? Perpecahan. Tujuannya adalah untuk memecahkan, menghancurkan. Tujuannya adalah menghancurkan manusia roh kita ini. Gitu. Bagi anak-anak yang lain, karena ini satu mengasihi ini, itu akhirnya timbul iri hati. Nah, itu iri hati sifatnya siapa? Iblis. Demikian juga pada saat itu saya juga timbul iri hati, sifat iblis. Nah, itu yang Tuhan mau pisahkan. Dan memang kita harus dikembalikan lagi. Pada saat sekarang usia yang sudah tambah dewasa, tetap harus kita ini sedang dimurnikan lagi. Ya, saya katakan waktu itu, saya sudah beres dengan mami saya sudah beres. Ternyata belum beres. Ada yang udah kok sudah beres, sudah baik ini, tapi masih terselip di dalam saya ada sesuatu yang belum beres, yang saya tidak ketahui, dan itu Tuhan buat sampai beres. Dengan peristiwa apapun dibuatnya sampai beres. Sampai saat ini, hari ini, dibuatnya sampai beres. Ya, kalau pada waktu itu saya pikir oke, beres, kemudian saya melayani Tuhan dengan enak-enak begini aja, karena ada papi saya mereka masih hidup, dan ketika dia riwil, ketika dia cerewet-cerewet gitu, ada yang ngurusin papi saya sibuk melayani. Sampai akhirnya saya diberi Tuhan rumah sendiri, akhirnya saya hidup sendiri, enak, bebas lagi kan, sudah tidak bergaul lagi, nggak apa-apa, fine. Sampai akhirnya suatu saat saya harus membawa mereka berdua untuk tinggal dengan saya lagi karena usia mereka. Yaitu Tuhan yang menggerakkan. Nah, akhirnya tinggal serumah lagi. Tapi saya tetap masih melayani, pergi kemana. Dan lagi masih ada papi, ada yang menangani. Ya, tidak ada masalah. Sampai Tuhan panggil. Pada saat itu Opa Alex terlebih dahulu, tahun 20. Sehingga saya pelayanan harus full di Jakarta, banyak di Menara ini. Yang mana di rumah hanya ada papi, mami, tapi ada yang jaga, ya. Tapi kemudian Tuhan panggil juga papi tahun 2022, ya. Sampai akhirnya saya juga bingung, kalau nggak ada papi, siapa yang jaga mami? Tapi pada waktu itu Tuhan masih kasih berkat kepada saya sehingga saya bisa menggaji, membayar orang untuk bisa menjaga dia sampai tetap di rumah saya terus begitu. Oke, fine, gak apa-apa, saya senang. Tuhan melayani, gak apa-apa saya ini. Ternyata Tuhan tuh tahu loh. Tuhan tuh memisahkan pedang ini buat saya. Untuk memisahkan roh saya dengan daging saya. Ternyata ada terselip di dalam ini. Yaitu iri hati, yaitu masa lalu yang masih sebel, yang masih ini, yang gak kelihatan. Itu mau dibongkar. Sampai terjadilah saya harus membawa mami saya bersama saya di Jakarta ini. Tinggal bersama saya. Ya, BK juga tahu sampai akhirnya, tapi masih ada yang bisa menjaga saya. Saya masih bisa membayar orang untuk menjaga. Sampai akhirnya Tuhan singkirkan juga orang itu. Ya, karena tidak benar juga dan Tuhan tidak mau, ya. Ternyata Tuhan itu mau saya sendiri yang harus dealing itu. Saya sendiri harus menanganinya. Dan sampai hari ini saya menangani mami sendiri, merawat sendiri seperti itu. Disitulah mulai bingung nih. Waduh, harus melayani Tuhan di sini, harus ini merawat dia. Yang mana oke, 1-2 hari fine, oke begitu. Tapi muncul lagi riwil-riwilnya, cerewet-cerewetnya, dan mulai lagi ternyata sifatnya dia belum berubah. Dan yang saya pikir saya fine, oke sudah menerima dia, ternyata tidak. Muncul. Jadi kemarin yang kita bahas di live ministry ya, trigger ya. Nah itu terpicu keluar. Yang setiap hari jadi ribut terus, ada aja. Padahal hal sepele. Jadi tidak ada damai sejahtera. Ya. Aduh bagaimana seperti ini. Tapi saya berserah. Saya setiap hari, Tuhan ampuni saya. Tuhan bersihkan saya. Saya berdoa terus supaya ini. Karena saya tidak mau jauh dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan mau bongkar. Masih ada marah, sebel, iri hati. Ketika mendengar kata-kata dia atau apa, itu muncul lagi yang lama. Sampai suatu saat kemarin, saya lupa beberapa lagi waktu yang lalu, sebelum tema One Body of Christ.
Itu saya merasa kayak dipenjara oleh perasaan ini semua. Kemudian ada Roh Kudus, keluar kamu dari penjara. Kita mau berdoa, saya tidak bisa berdoa karena saya berada di penjaranya iblis. Marah, jengkel, benci, tapi mengasihi. Ini kayak menjerat saya sampai akhirnya saya, no, keluar saya. Saya tidak mau di sini. Akhirnya malam-malam juga saya berdoa. Setelah ada peristiwa saya berdoa, saya doa dengan dia, saya putuskan. Saya bilang, katakan, Mami, saya mengasihi Mami. Dan saya percaya Mami juga mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan Yesus dan saya adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini saya putuskan segala kutuk-kutuk dari nenek moyangmu, dari orang tuamu, saya putuskan di dalam nama Yesus. Karena waktu itu hubungan Mami dengan oma saya belum terputus seperti itu. Karena oma sudah terlebih dahulu meninggal, ya. Jadi tidak ada yang peristiwa seperti itu. Dan pada saat itu oma juga meninggal waktu saya doakan oma. Tapi saya tidak ada kepikir untuk melakukan itu kepada Mami. Saat itu juga saya putuskan bahwa engkau bukan dari keturunan dia. Memang, tapi segala sifat-sifatnya tidak lagi menurut padamu. Saya putuskan dalam nama Yesus, engkau adalah hamba Tuhan dan sifat karakter Tuhan Yesus ada padamu. Dan demikian juga saya putuskan kutuk-kutuk antara Mami dengan saya. Saya bukan lagi mengikuti sifat-sifatmu. Saya mengasihimu sebagai orang tua dan engkau sebagai orang tua dan saya sebagai anakmu. Ya. Tapi sifat-sifat kita adalah dari Yesus Kristus. Saya doa itu. Dan setelah saya doa itu, saya bebas. Saya seperti bebas dari penjara itu. Ya. Makanya saya tidak malu mengakuinya. Karena saya bebas. Saya tidak takut mengakui bahwa saya ternyata dulu pernah dipenjara oleh iblis. Yaitu ketika saya mencoba melarikan diri dari tidak usah ngurus Mami, tidak ini, fine. Tapi ternyata Tuhan bawa lagi untuk saya menangani Mami saya, merawat dia. Ya. Itu yang harus saya harus saya hadapi. Gimana Tuhan mau mencungkil iri hati mungkin, ada masalah tentang yang belum terselesaikan, yaitu jengkel, benci dan kenapa. Nah itu saya lepaskan semuanya. Akhirnya memang karena dia juga masih tua, tetap mungkin ada perubahan sedikit, tetapi tetap masih ada. Tapi saya sudah lepas. Saya akan tangani dengan damai sejahtera, sukacita, dan saya terus akan berdoa, menyanyi ketika merawat dia. Wow, iya memang yang kita nggak tahu ya Bu, yang di atas kita. Betul. Gitu ya, nenek kita, buyut kita, apa segala macam yang ternyata turun. Nah itu kalau tidak segera diputuskan itu akan menjadi seperti lingkaran setan terus gitu ya, Bu, menerus ya, gitu. terus menerus. Kita mau lari juga nggak akan bisa. Saya mencoba melari dengan melayani semua, mungkin membawa firman. Tapi begitu sampai lagi, ini kayak di penjara lagi. Saya nggak mau kayak gitu. Dan Tuhan katakan tidak, aku datang untuk membawa pedang, yaitu untuk memisahkan kamu bukan dengan Mami saya, bukan memisahkan anak perempuan dengan ibunya, tapi memisahkan kedagingan dengan rohnya, yaitu sifat-sifat yang kedagingan tadi yang harus kita pisahkan. Iya, one way or another pasti ya. Kalau misalnya ini kita berlari gitu ya, tadi ya Ibu bilang kan Ibu berlari apa segala macam, mungkin kita karena sudah dewasa, gue udah bisa kerja sendiri, gue mau pergi dari rumah, tetapi tetap ada satu titik di mana kalau kita tidak mau di penjara gitu ya, maka kita harus menghadapi itu ya. Harus menghadapi dan harus mengakui di hadapan Tuhan. Saya akui, saya minta ampun, saya akui bahwa saya masih ada marah, jengkel dengan Mami, saya masih ada iri hati dengan saudara-saudara saya karena merasa ternyata kan mereka tidak melakukannya, merawatnya, tetap ada di saya yang melakukan. Jadi itu yang membuat saya marah, jengkel, iri. Dan itu saya minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan kalau saya ada iri hati ini. Saya tidak mau hidup dalam iri. Karena iri hati itu sifatnya iblis. Saya tidak mau. Jadi kalau kita tidak mau melakukan itu, BK, sekalipun kamu sudah menikah, itu masuk tetap dalam lingkaran itu. Kamu akan secara tidak sadar, kamu turunkan ke anakmu. Dan itu terus jadi lingkarannya iblis terus. Iya sih, nggak mau juga ya kita masih maksudnya ada di situ gitu. Walaupun kelihatannya kita masih tetap melayani, tetap ke gereja, semua fine aja, diberkati pekerjaan kita segala macam. Tetapi tetap kita harus hadapi itu ya Bu ya. Walaupun ya aku tahu sih, ngerti gitu ya, kayak
sakitnya tuh kayak gimana Iya, gitu ya. betul, sakit. Harus mengakui kalau saya dulu tuh kepahitan atau Iya. ini apa segala macam, tetapi nah bagaimana nih ya Bu kalau misalnya ada orang yang mamanya batu, anaknya batu gitu ya, sama-sama tidak mau mengakui hal tersebut gitu ya, maksudnya tidak mau minta maaf atau rekonsiliasi, apa kan yang akan terjadi Bu gitu. Ya, saya dulu demikian juga. Saya keras sekali. Mungkin saya lebih keras dari batu. Tapi ternyata yang keras itu dipilih Tuhan, dan Tuhan yang menghancurkan kekerasan hati saya. Tuhan yang menghancurkan sendiri, yaitu atas kuasa daripada Roh Kudus ya. Sehingga pasti salah satu pasti ada yang pasti akan dihancurkan oleh Tuhan untuk bisa merendahkan hati dan melakukannya. Itu pasti, karena Tuhan sangat mengasihi. Biar bagaimanapun Tuhan mengasihi keluarga yang Tuhan ciptakan. Tuhan mengasihi manusia yang Tuhan ciptakan. Tuhan tidak pernah menghancurkan. Tuhan tidak pernah membuang. Ya, ketika Tuhan ngomong aku datang memisahkan, tapi ini Tuhan mau memisahkan dari sifat karakter iblis dengan sifat ilahinya. Nah, itu yang harus mau. Nah, ini saya bersyukur Roh Kudus menjamah saya. Roh Kudus menghancurkan ego saya. Roh Kudus menghancurkan kekerasan hati saya. Yang saya pikir barusan aja ini terjadi sebulanan ini. Saya pikir oke selama ini, tapi ternyata tidak. Dan saya harus mengakui. Dan saya harus mengakui di depan orang, di depan umum. Kenapa? Saya tidak malu untuk mengakuinya. Karena iblis harus kita permalukan. Itu dosa yang selama ini mengikat saya, dan saya bebas dari rasa iri hati, marah, benci. Dan saya ada damai sejahtera, makanya saya tidak takut. Oleh karena itu kita harus berani mengungkap ini. Kita menjadi bebas seperti firman Tuhan katakan. Firman Tuhan itu kalau mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Dan saya merdeka, saya bebas. Dan saya katakan kepada Beka, kalau saya dimerdekakan, saya mau Beka juga dimerdekakan. Saya mau saudara semua juga dimerdekakan. Untuk apa Tuhan memerdekakan saya? Kalau tidak untuk menolong yang lain juga dimerdekakan. Oleh karena itu dengan kita ada podcast di sini, kesaksian di sini, itu saya membagikan bahwa Tuhan ini betul-betul mengasihi kita semua, saudara. Memang Tuhan katakan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Kalau kita tetap mau berada di bawah kuasa iblis. Tetapi bila kita di bawah kuasa Roh Kudus, tentunya kita ini mengasihi. Semua menjadi one body of Christ. Satu tubuh Kristus, yaitu Tuhan Yesus adalah kepalanya. Ya, mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Betul. Menerima seperti Tuhan Yesus menerima kita ya Bu. Betul. Dengan segala macam hal yang sudah kita lakukan. Iya. Dan itu adalah paket ya. Kalau kita mengasihi harus mengampuni. Ya, itu paket. Jadi iblis paketnya adalah sombong, iri hati. Itu satu paket. Ya, tapi dari Tuhan benihnya adalah kasih, mengampuni. Ketika saya berkata kepada mami saya mengasihi mami, saya mengampuni dia. Dan ketika saya mengampuni dia, berarti saya harus menerima dia apa adanya seperti Tuhan menerima dia apa adanya, dan seperti Tuhan menerima saya apa adanya. Ya, udah satu paket ya. Paket. Tidak bisa setengah-setengah atau Iya. minta diskon. Nah, ada pesan gak nih ya Bu buat anak-anak perempuan gitu ya di luar sana yang kehilangan peran dari ibu mereka atau gitu ya sedang mengalami yang namanya sakit hati, kepahitan karena mungkin mama mereka cuek, nggak pernah ada dalam kehidupan mereka, atau cuma minta-minta duit doang gitu ya, atau ya banyak lah ya Bu ya yang terjadi sehingga membuat hati seorang anak tuh wah gue benci banget deh sama mamaku, aku kepahitan banget nih. Ada nggak sih Bu pesan buat mereka? Iya. Kalau dunia punya istilah like mother, like daughter, like father, like son. Ya, mereka mau nurunkan sifat karakter daripada iblis. Tetapi kita satu Bapa kita, yaitu Bapa kita yang di surga. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Siapapun diri kita, dari keluarga manapun dari kita diciptakan serupa dengan gambar dari Bapa kita di surga. Jadi image kita bukan dari bapa pendusta itu, yaitu iblis yang selama ini mendustai kita.
Ya, dengan kebohongannya. Kamu memang tidak dikasih oleh orang tuamu. Kamu memang gini, orang tuamu memang begini, mamamu memang begini. Itu kebohongan-kebohongan yang dimasukkan seperti kepada saya. Dikata-katain kan, memang mamimu tidak mengasihi kamu. Ternyata mami mengasihi saya. Cuman caranya memang dia tidak bisa mengungkapkan dengan yang seperti kita maui. Ya. Ya, tapi itu kebohongan iblis, bukan kebohongan mami saya. Jadi saudara semua yang di rumah kadang-kadang menerima perlakuan dari orang tua, entah itu ibumu, ayahmu. Ya, kemudian ada suara, tuh kan memang kamu gak dikasih, memang kamu anak yang terbuang, anak seperti itu. Bukan orang tuamu, itu suara iblis yang mau merusak, ya, yang mau merusak image-mu daripada Bapa surgawi, sehingga kamu sama dengan dia, pendusta, bapak pendusta. Yang harus kita lakukan, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, minta Roh Kudus tolong ampuni saya. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa di dalam, mungkin secara fisik engkau fine, mendapatkan berkat yang luar biasa, tapi saya percaya itu kayak penjara di dalam hatimu. Dan kamu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ya. Dan ketika itu kau alami, minta pertolongan daripada Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku, lepaskan aku dari penjara ini. Firman Tuhan juga berkata, kalau kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, melayani Tuhan, tapi masih ada sesuatu di dalam kita tentang seseorang, apakah itu ayahmu, ibumu, kita harus tinggalkan, itu kita harus bereskan. Supaya kalau kita tidak bereskan, kita akan hidup dalam penjara selama-lamanya. Itu yang saya lakukan. Saya tinggalkan, waktu itu di tengah saya berdoa, saya tinggalkan, saya bereskan dengan mami saya, ibu saya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, saya dibebaskan. Jadi saudara, datang kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan akui dengan jujur, Tuhan saya benci, Tuhan saya marah kepada orang tua saya, Tuhan saya mengalami ini. Jelaskan dengan jujur terbuka di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, Tuhan saya iri dengan saudara saya, Tuhan saya iri dengan ini, ampuni Tuhan, tolong. Nah itu kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tidak mau kita memiliki sifat karakter yang bukan dari Dia. Itulah Tuhan, aku datang membawa pedang untuk memisahkan dari sifat karakter iblis dengan sifat daripada Tuhan. Supaya kita kembali menjadi murni, cermelang, tak bercacat, tak bercela. Yaitu sebagai tubuhnya yang dikasihnya, yang dimandikan setiap hari, yang dimandikan dengan air dan firman. Jadi saudara, jangan ragu datang kepada Tuhan, mohon ampun. Kalau engkau bisa melakukannya sendiri, puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolongmu. Tapi bila engkau membutuhkan pertolongan, hamba Tuhan, engkau bisa datang kepada kami, Menara Doa di sini, dan kami akan membimbing saudara, ya, sehingga Tuhan nanti sendirinya akan membuat hidupmu bebas dari segala sifat-sifat iblis dan bebas dari penjaranya iblis. Jangan malu. Biarkan Roh Kudus menjamamu. Itu. Amin. Ya. Jangan malu dan jujurlah gitu ya kalau berdoa gitu ya sama Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan tahu gitu ya, tetapi ya, tetap, karena seringkali urusan ini disembunyikan, iya, ya. Dan saya tidak mau sembunyi hal apapun yang bukan dari Tuhan. Karena Tuhan, firman Tuhan tidak ada yang tersembunyi, pasti akan dibongkar. Lebih baik kita buka dulu daripada iblis yang bongkar dari belakang, yang ngawur-ngawur seperti itu. Kita bongkar dia, maka dia akan lari daripada kita. Ya, jadi kita jangan malu. Kalau ini kan urusan rumah tangga, ini kan urusan di dalam, nggak boleh tahu, nggak boleh ini. Tidak, saudara, itu akan menghantui kita, itu akan terus mengikat kita. Sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan dengan seperti yang Tuhan kehendaki. Ada ganjalan, ada hambatan. Ya. Sekalipun apapun yang kita lakukan, kayaknya tetap nggak ada yang, ya mungkin sukses secara dilihat orang, financial sukses, tapi engkau tahu di dalammu ada yang something missing, ada sesuatu yang hilang. Sebelum kita bereskan, itu firman Tuhan. Kita pernah membahasnya itu di dalam Matius, ya. Matius 5, ya. Ayat 23.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah, lalu pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi kita harus tuntaskan. Dan saya bersyukur saya melakukan itu karena dari Roh Kudus. Makanya itu saya bagikan kepada saudara semua. Jangan tunggu waktu lagi, karena waktunya kita ini sangat singkat. Tuhan mau memurnikan kita. Mari saudara, biarkan hidup kita ini betul-betul merdeka, bebas. Dan Tuhan berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, kita sudah berbicara ya bagaimana mungkin hal itu buat kita gitu ya, buat para pendengar Up Close and Personal Podcast disembunyikan, tetapi tidak gitu ya. Di dalam Tuhan kita harus mengakuinya, dan saya percaya ketika kita mengakuinya, walaupun kita nggak tahu gitu bagaimana caranya, tetapi Roh Kudus yang akan memberitahukan bagaimana caranya sehingga kita bisa pulih dan bisa secara maksimal dalam melayani Tuhan. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for His coming. God bless you. God bless you.